Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman dan dirahmati Allah, setiap kita umat muslim dalam kehidupan sehari-hari tentu tidak lepas dari yang namanya berdoa. Seorang muslim sangat dianjurkan sekali untuk berdoa ketika mendapatkan kesulitan dan mempunyai hajat yang belum terpenuhi. Berdoa juga dianggap sebagai ibadah yang mendalam yang dapat dilakukan oleh umat muslim. Dengan berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai seberapa besar kepasrahan kita kepadanya dan seberapa yakinkah kita akan kebesarannya. Namun penting untuk kita ketahui bersama bahwa tidak semua doa disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga doa yang diizinkan oleh Allah dan ada juga doa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah doa akan dilarang oleh Allah karena keburukannya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala benci ketika seorang muslim berdoa dengan kalimat tersebut. Di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Quran Surat Al-A'raf ayat 55. Imam As-Sa'di menjelaskan, maksud dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut adalah, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maksud melampaui batas di sini adalah melampaui batas dalam segala hal, termasuk tindakan melampaui batas adalah berdoa atau meminta sesuatu yang tidak pantas, atau berlebihan dalam berdoa, atau mengeraskan suara dalam berdoa. Semua hal ini termasuk bentuk melampaui batas yang dilarang. Tafsir As-Sa'di halaman 291. Berikut ini 5 macam doa yang dilarang dalam Islam. Yang pertama adalah doa meminta kematian atau diwafatkan ketika sakit parah. Suatu ketika, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah pamannya. Sementara itu, Abbas, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengeluh. Dia pun berharap segera mati. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai pamanku, janganlah engkau mengharapkan kematian, karena sesungguhnya jika engkau adalah orang yang memiliki banyak kebaikan dan waktu kematianmu diakhirkan, maka kebaikanmu akan bertambah dan itu lebih baik bagimu. Begitu juga sebaliknya, jika engkau orang yang banyak keburukannya dan waktu kematianmu diakhirkan, maka engkau bisa bertaubat darinya, maka itu juga baik bagimu. Maka janganlah sekali-kali engkau mengharapkan kematian." Sedangkan dalam hadis lain diterangkan, jika seseorang terpaksa untuk melakukannya, maka hendaklah ia berkata, "Ya Allah, hidupkanlah aku, panjangkanlah usiaku jika hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku." Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Baihaqi. Lalu yang kedua adalah berdoa memohon ampunan untuk orang kafir. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya.
Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Quran Surat At-Taubah ayat 84. Dari ayat ini sudah jelas sekali bagi kita umat muslim, sangat dilarang untuk mendoakan orang-orang kafir, karena sesungguhnya mereka tidak percaya kepada Allah dan akhirat. Hal itu merupakan dosa yang sangat besar. Lalu yang ketiga adalah berdoa memaksa agar dikabulkan. Manusia memiliki banyak sekali keinginan, namun belum tentu semua kehendak tersebut baik baginya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengetahui apa yang terbaik dan yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Oleh karena itulah, orang yang beriman sangat dilarang berdoa dengan mengatakan, "Jika Engkau berkenan." Untuk itu, yang perlu kita lakukan adalah bersabar dan yakin kepada Allah. Lakukan dengan cara yang bijaksana dalam berdoa. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Yang keempat adalah berdoa memohon keburukan untuk orang lain. Dalam Islam, sebagai agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai rahmat bagi seluruh alam, mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan hal yang baik, termasuk dalam berdoa, baik untuk diri sendiri maupun bagi orang lain. Meskipun kita berada dalam posisi yang benar-benar dizalimi, maka jauh lebih baik bagi kita untuk mendoakan yang terbaik bagi semua. Namun, kalau memang benar-benar kita dalam keadaan dizalimi, kita boleh mendoakan mereka sekehendak kita, asal tidak berlebihan. Allah tidak menyukai keburukan, dan Allah tidak menyukai ucapan yang buruk dengan terang, kecuali orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat An-Nisa ayat 148. Namun meskipun kita dizalimi, akan jauh lebih baik mendoakan yang terbaik terhadap yang menzalimi kita. Yang kelima adalah berdoa hanya meminta kebaikan dunia saja. Seseorang yang berdoa hanya mengharapkan kebaikan dunia saja adalah orang yang sangat rugi dalam hidupnya. Orang yang seperti ini telah dibutakan hatinya dan terhijab dari rahmat pertolongan Allah di akhirat kelak. Mereka tidak sadar bahwa kekayaan atau kedudukan di dunia, semua ini bersifat sementara dan akan ditinggalkan, sedangkan akhirat bersifat kekal dan abadi. Di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia," sedangkan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Quran Surat Al-Baqarah ayat 200. Maka yang terbaik adalah meminta diberikan kebaikan dunia dan di akhirat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih suka orang yang berdoa dengan kalimat tersebut. Setiap kita umat muslim dalam kehidupan sehari-hari tentu tidak lepas dari yang namanya berdoa. Seorang muslim sangat dianjurkan sekali untuk berdoa ketika mendapatkan kesulitan dan mempunyai hajat yang belum terpenuhi. Berdoa juga dianggap sebagai ibadah yang mendalam yang dapat dilakukan oleh umat muslim. Dengan berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai seberapa besar kepasrahan kita kepadanya dan seberapa yakinkah kita akan kebesarannya. Namun penting untuk kita ketahui bersama bahwa tidak semua doa disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga doa yang diizinkan oleh Allah, dan ada juga doa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah doa akan dilarang oleh Allah karena keburukannya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala benci ketika seorang muslim berdoa dengan kalimat tersebut.
Di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Quran Surat Al-A'raf ayat 55. Imam As-Sa'di menjelaskan, maksud dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut adalah, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maksud melampaui batas di sini adalah melampaui batas dalam segala hal, termasuk tindakan melampaui batas adalah berdoa atau meminta sesuatu yang tidak pantas, atau berlebihan dalam berdoa, atau mengeraskan suara dalam berdoa. Semua hal ini termasuk bentuk melampaui batas yang dilarang. Tafsir As-Sa'di halaman 291. Berikut ini 5 macam doa yang dilarang dalam Islam. Yang pertama adalah doa meminta kematian atau diwafatkan ketika sakit parah. Suatu ketika, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah pamannya. Sementara itu, Abbas, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengeluh. Dia pun berharap segera mati. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai pamanku, janganlah engkau mengharapkan kematian, karena sesungguhnya jika engkau adalah orang yang memiliki banyak kebaikan dan waktu kematianmu diakhirkan, maka kebaikanmu akan bertambah dan itu lebih baik bagimu. Begitu juga sebaliknya, jika engkau orang yang banyak keburukannya dan waktu kematianmu diakhirkan, maka engkau bisa bertaubat darinya, maka itu juga baik bagimu. Maka janganlah sekali-kali engkau mengharapkan kematian." Sedangkan dalam hadis lain diterangkan, jika seseorang terpaksa untuk melakukannya, maka hendaklah ia berkata, "Ya Allah, hidupkanlah aku, panjangkanlah usiaku, jika hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku, jika kematian itu lebih baik bagiku." Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Baihaqi. Lalu yang kedua adalah berdoa memohon ampunan untuk orang kafir. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan solat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Quran Surat At-Taubah ayat 84. Dari ayat ini sudah jelas sekali bagi kita umat muslim, sangat dilarang untuk mendoakan orang-orang kafir, karena sesungguhnya mereka tidak percaya kepada Allah dan akhirat. Hal itu merupakan dosa yang sangat besar. Lalu yang ketiga adalah berdoa memaksa agar dikabulkan. Manusia memiliki banyak sekali keinginan, namun belum tentu semua kehendak tersebut baik baginya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengetahui apa yang terbaik dan yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Oleh karena itulah, orang yang beriman sangat dilarang berdoa dengan mengatakan, "Jika engkau berkenan." Untuk itu, yang perlu kita lakukan adalah bersabar dan yakin kepada Allah. Lakukan dengan cara yang bijaksana dalam berdoa. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Yang keempat adalah berdoa memohon keburukan untuk orang lain. Dalam Islam, sebagai agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai rahmat bagi seluruh alam, mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan hal yang baik, termasuk dalam berdoa, baik untuk diri sendiri maupun bagi orang lain.
Meskipun kita berada dalam posisi yang benar-benar dizalimi, maka jauh lebih baik bagi kita untuk mendoakan yang terbaik bagi semua. Namun, kalau memang benar-benar kita dalam keadaan dizalimi, kita boleh mendoakan mereka sekehendak kita asal tidak berlebihan. Allah tidak menyukai keburukan, dan Allah tidak menyukai ucapan yang buruk dengan terang, kecuali orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat An-Nisa ayat 148. Namun meskipun kita dizalimi, akan jauh lebih baik mendoakan yang terbaik terhadap yang menzalimi kita. Yang kelima adalah berdoa hanya meminta kebaikan dunia saja. Seseorang yang berdoa hanya mengharapkan kebaikan dunia saja adalah orang yang sangat rugi dalam hidupnya. Orang yang seperti ini telah dibutakan hatinya dan terhijab dari rahmat pertolongan Allah di akhirat kelak. Mereka tidak sadar bahwa kekayaan atau kedudukan di dunia semua ini bersifat sementara dan akan ditinggalkan, sedangkan akhirat bersifat kekal dan abadi. Di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, sedangkan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun." Quran Surat Al-Baqarah ayat 200. Maka yang terbaik adalah meminta diberikan kebaikan dunia dan di akhirat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih suka orang yang berdoa dengan kalimat tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah doa-doa yang sangat dilarang oleh Allah untuk kita panjatkan. Semoga hal ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dari berbagai macam hawa nafsu yang bisa membuat kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.